Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan jamaah Masjid Al-I'tisam, dan pada malam hari ini kita sampaikan tema kajian-kajian yang berkaitan dengan ihtisab pasca Ramadan, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, dalam amal soleh. Ada dua kewajiban yang mesti kita lakukan sebagai individu insan yang bertakwa. Yang pertama adalah melakukan ihtisab, selalu mengintrospeksi diri terhadap segala amal perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu perintahnya. Jadi selalu ihtisab. Jangan sampai gadaikan masa depan kita kepada orang lain, kepada atasan kita, kepada bos kita, kepada siapapun, tetapi masa depan kita, surga kita, mari kita arahkan, mari kita capai, mari kita kejar, kita perjuangkan, yakni dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan introspeksi diri, mengkoreksi diri terhadap segala apa yang kita lakukan. Kalau kita selama bulan Ramadan dididik untuk menjadi orang yang bertakwa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di luar bulan Ramadan pun kita harus melakukan itu, karena segala apapun yang kita lakukan semuanya tercatat di dalam kitab yang teliti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan membaca kitab itu sendiri. Layaknya sebagaimana CCTV buatan manusia yang apapun kita lakukan bisa terekam di dalam CCTV, rekaman kita, amal perbuatan kita, di jalan kita terekam. Nah, apalagi CCTV Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan ihtisab maka insya Allah kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala atau yang dapat mencelakakan diri kita. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban untuk selalu berzikir, menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Ini berkaitan dengan sunnah Nabi atau sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal bi faraidillah takun atqan nas." Lakukanlah apa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi orang yang paling bertakwa di antara manusia. Nah, kewajiban pertama tadi di antaranya dalam kajian ini tadi adalah ihtisab. Itu kewajiban dari Allah. Kemudian yang kedua, kewajiban berzikir dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya di dalam segala aspek kehidupan kita setiap hari 24 jam apapun yang kita lakukan, sejak dari bangun tidur sampai kembali tidur, maka ingatlah bahwa Allah mengawasi kita, sehingga aktivitas apapun dimulai dengan menyebut nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur membaca doa, ya, kemudian ke kamar mandi baca doa, mandi selesai berwudu baca doa setelah keluar dari kamar mandi, kemudian ganti baju, ganti pakaian, ada doanya yang diajarkan. Itu adalah zikir. Kewajiban kita menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, tanda kita bersyukur. Kemudian barangkali bersolek, bercermin, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah kita juga berdoa. Naik kendaraan kita berdoa. Turun kendaraan kita berdoa. Masuk kantor dan keluar kantor semuanya berdoa. Memulai bekerja dengan berdoa. Artinya apa? Segala aktivitas kita selama 24 jam, apapun yang kita lakukan, kita dengan menyebut nama Allah. Disitulah kewajiban kita. Jadi sunnahnya memang berdoa, tetapi zikir kepada Allah itu adalah kewajiban, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, setelah kita rajin banyak berdoa, maka selama bulan puasa kita dididik untuk menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan kita pun harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tergelincir melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diperintah oleh atasan untuk berbuat curang, untuk berbuat dosa dan sebagainya, jangan dilaksanakan perintah itu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini introspeksi tadi berkaitan dengan masa depan kita. Ya,
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Itu barangkali yang ingin kita sampaikan ya sebagai intisari kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, wabil khusus kepada saya pribadi dan keluarga, pada jamaah sekalian, dan kepada siapapun yang ingin menjadi orang-orang yang terus bertakwa, istiqomah dalam ketakwaan. Dan mudah-mudahan dengan itu, dengan bekal ketakwaan itu, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga yang dijanjikan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.